Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Sekali lagi saya mau dengar suaranya Shalom. Shalom. Lebih kencang lagi katakan Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara siap untuk datang ke hadirat Tuhan saat pagi hari ini? Bapak firman Tuhan mengatakan lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Memujimu dan menyembahmu Tuhan, itulah kerinduan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang luar biasa, buat kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku mau sembah Engkau Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian kita saat pagi hari ini. Kita mau sembah Tuhan karena Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Terima kasih naikkan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik. Mari kita akan sembah Tuhan pagi hari ini. Sebab namanya kudus, namanya mulia. Haleluya Tuhan. Kau layak terima sembah kami, layak terima pujian kami. Haleluya. Haleluya.
tengah-tengah kami saat pagi hari ini Tuhan. Kau siap untuk melawat kami. Kau siap untuk menjamah kami Tuhan. Kau akan bertata di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, kami bebaskan ruangan ini untuk Engkau berkarya bagi kami Tuhan. Sebab kami percaya bahwa kuasa-Mu sungguh sempurna Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap memuji Tuhan. Kami siap bersuka cita. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji dan memuliakan Tuhan bersama saya katakan amin. Beri kemuliaan paling mulia buat Allah kita. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Gak ada suaranya, saya mau dengar sekali lagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Dia gunung batu kita. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap bersuka cita? Mari yang siap bersuka cita dan memuji Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Sebab dia gunung batu kita, dia benteng kita, dialah kekuatan kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kita bebaskan roh kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Tuhan kita Tuhan yang benar, amin. Sebab itu kita akan hidup benar seperti Tuhan Yesus. Sebab dialah satu-satunya sumber dari segalanya. Dan hidup kita tidak akan sama seperti yang lama. Hidupku takkan sama. Kita akan bersuka cita bersama-sama. Kita akan tepuk tangan bersama-sama, berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Satu-satunya
bahwa ini kerinduan kita bersama-sama. Amin. Bahwa hidup kita tidak akan sama lagi dengan yang lama. Sebab Tuhan adalah alasan untuk kita hidup benar, untuk kita hidup menyenangkan hatinya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang benar, Engkau Tuhan yang benar. Engkau berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan-Mu Tuhan. Kamu mau hidup seturut dengan perintah-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, saat pagi hari ini kami mau membawa kehidupan kami. Kami mau membawa hati kami ke hadirat-Mu Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Bentuk hati kami Tuhan. Sehingga kami berkenan ke hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak bercacat di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini kami Tuhan. Menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Bebas dari semua yang jahat. Kami mau serupa dengan Engkau sebagai doa kita di hadapan Tuhan, sebagai kerinduan kita. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan ini rinduku, ubah hati kami Yesus, ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Kami mau jadi ciptaan yang baru Tuhan. Menjadi ciptaan baru. Bebas dari semua yang jahat. Serupa Tuhan, serupa dengan kabar-Mu.
Demikian ini menjadi doa kami. Sentuh setiap kami. Berikan kami hati yang baru. Supaya benih kebenaran firman-Mu dapat berakar dan berbuah berlipat kali ganda. Engkau mengetahui keperluan yang paling hakiki dari setiap anak-Mu yang hadir. Oleh sebab itu biarlah kami hamba-Mu dengaran apa yang Roh Kudus ingin kami mengatakannya. Mari Engkau mengintervensi hamba-Mu dan menguasai sepenuhnya. Agar bukan karena kemauan dan kehendak hamba-Mu pribadi, tetapi Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kami. Berkati hati setiap umat-Mu. Sehingga pada waktu kami pulang tidak sama pada waktu kami datang. Setiap mereka mengalami perjumpaan baru dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu ya, dikasih oleh Tuhan. Kita kembali pada serial lahirnya generasi Yeremia. Di bagian yang pertama kita membahas tentang lahirnya sebuah generasi yang disebut generasi Yeremia. Generasi Yeremia adalah generasi orang-orang yang secara usia masih sangat muda, tapi Tuhan mempercayakannya kepada orang muda. Nah, Yeremia dipanggil menjadi seorang nabi yang dalam waktu umur yang relatif lebih muda. Sekitar 18 sampai 20 tahun. Dan dia bukan hanya nabi untuk Israel, tetapi dia adalah nabi untuk bangsa-bangsa yang lain. Nah, Yeremia ini memiliki kekuatan yang diberikan oleh Tuhan untuk membangun sekaligus merobohkan. Itulah sebabnya Tuhan menyentuh apa yang semula menjadi kelemahan Yeremia, menjadi sumber kekuatan Yeremia. Meskipun dia muda, ia memiliki otoritas kuasa yang berasal dari Tuhan, sehingga dia mampu membangun dan mampu merobohkan sekaligus. Nah, saya rasa ini adalah tepat buat gereja kita karena kita sedang menyongsong bonus demografi di mana angka untuk orang muda di Indonesia bisa mencapai 70 sampai 80% total penduduk Indonesia. Sehingga saya berharap Salom berkontribusi untuk hal tersebut. Nah, generasi Yeremia adalah generasi yang memanggil juga orang yang secara usia sudah sepuh tetapi tetap berjiwa muda. Oleh karena bagaimanapun juga orang-orang sepuh yang berpengalaman ini mereka memiliki pengalaman untuk bisa mendampingi orang-orang muda agar tidak kebablasan. Dan orang-orang tua ini adalah orang-orang yang tidak terintimidasi oleh kehadiran orang-orang muda. Orang-orang tua ini yang berjiwa muda generasi Yeremia mereka mampu beriringan. Bahkan dia seperti filosofi dalam bahasa Jawa. Kalau di depan itu memberikan teladan. Kalau di tengah itu apa? Memberikan apa? Dorongan. Kalau di belakang memberikan, di tengah memberikan apa? Iya gitu. Ingkar sosun tulodo, ya tuturi handayani. Nah ini akan klop saudara. Nah pada bagian yang kedua, Yeremia memberitahukan kepada kita tentang bahaya laten dari dosa yang dinamakan murtad ini. Saudara, murtad ini bahaya laten. Maksudnya bahaya laten adalah bahwa gereja Tuhan, anak-anak Tuhan juga bisa jatuh pada dosa murtad. Menyembah berhala modern. Apa yang dulu dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa kemudian dibuang bak sampah. Saudara, pada pasal yang ketiga kemudian Allah merespon dosa murtad itu dengan menghukum Israel. Hukumannya sangat alamiah. Tuhan kemudian membuat sebuah fenomena yang sekarang disebut sebagai El Nino. Tuhan
hentikan dirus musim hujan, yaitu hujan awal dan hujan musim akhir. Oleh karena terjadi kekeringan yang berkepanjangan, umat Israel tidak bisa menanam, tidak bisa memanen, sehingga terjadi bahaya kelaparan. Oleh karena ada bahaya kelaparan, maka aspek-aspek kehidupan yang lain juga akan terganggu. Alkitab mengatakan bahwa orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan siang malam dan melakukan dalam hidup sehari-hari, dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang berair dan akan menghasilkan buah pada musimnya. Dalam hidup ini memang ada musim kita kekurangan, ada musim kita kelebihan. Hikmat yang diberikan Allah kepada kita adalah belajarlah kepada semut. Kalau di musim terang bekerja dengan luar biasa, pada waktu musim hujan dia memiliki persediaan untuk tetap hidup dengan baik. Kalau ada dalam kehidupan kita menemui masa sulit, kadang-kadang itu normal. Tapi kalau dia terus mengalami musim kering, bisa jadi ini adalah hukuman yang sedang menimpa kita karena dosa murtad. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pasal yang keempat itu ada desakan untuk bertobat. Saudara, desakan untuk bertobat. Kenapa? Karena hukuman yang pertama tidak direspon dengan baik, Allah mendesak dengan hukuman yang berikutnya. Dan hukumannya itu lebih dahsyat. Nah, di bagian desakan untuk bertobat pada pasal yang keempat ini, kita akan belajar analogi tentang pertobatan yang akan mempercaya kita, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita praktis sehari-hari. Yang pertama, saudara, bahwa itu dianalogikan seperti sunat. Yang kedua, itu bicara tentang hati yang baru. Nah, mari kita akan mempelajari dan kita akan baca ayatnya. Saudara-saudara bisa membacanya dengan suara keras bersama dengan saya. Analogi pertobatan yang pertama tentang sunat hati. Kita langsung ke ayat yang keempat. Mari kita baca dengan suara yang lebih keras. 1, 2, 3. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu. Hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan apa? Murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan. Oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Saudara, ini arti sunat. Ya, arti sunat. Sunat atau khitan bahasa medisnya sirkumsisi. Ini merupakan tindakan medis dengan cara memotong sebagian kulit katan yang menutup kepala penis. Maaf, ini bukan porno, tapi itu istilah medis. Jadi sebuah tindakan medis memotong sebagian kecil kulit katan yang ada di kepala penis. Sedikit, jangan terlalu banyak. Kulit katannya bukan kepalanya yang dipotong. Nanti keliru. Saudara, nah kita akan belajar apa arti sunat itu di dalam perjanjian lama. Saudara, sunat merupakan tanda perjanjian antara Allah dan Abraham serta keturunannya. Abraham dipanggil dari Ur Kasdim menjadi umat Yahweh. Allah semesta alam akan menjadi Allah Abraham. Abraham harus menjadi umat Allah. Perjanjian ini untuk seluruh keturunan Abraham. Aku akan menjadi Allahmu dan kamu serta keturunanmu akan menjadi umatku turun temurun. Jadi sunat itu adalah perjanjian antara Allah dan Abraham. Dengan demikian sunat merupakan tradisi Israel yang diwajibkan. Setiap laki-laki Israel wajib sunat. Waktu pertama kali Abraham disunat umurnya sudah 80-90 tahun. Kemudian anggota keluarganya ada yang umur 12 tahun. Untuk selanjutnya setiap laki-laki Israel yang umurnya 8 tahun
sudah harus disunat. Dan itu hukumnya wajib. Dengan sunat mereka berkomitmen, ini perhatikan, untuk mentaati hukum-hukum Allah. Begitu dia disunat, ia berkomitmen untuk mentaati seluruh hukum Allah. Dia akan menjadi orang yang saleh dan soleha. Orang saleh dan soleha adalah orang yang berusaha melakukan hukum-hukum Allah dalam waktu yang bersamaan, berusaha menjauhi larangan-larangan hukum Tuhan. Nah saudara, dengan sunat mereka berkomitmen untuk mentaati hukum-hukum Allah. Dengan melakukan sunat sesuai dengan perintah Allah, maka Abraham apa? Wajib hidup di hadapan Allah dengan tidak bercelah. Dengan bersunat saya wajib untuk hidup tidak bercelah di hadapan Tuhan. Itulah cara Abraham dan keturunannya, cara umat Israel untuk berkomitmen. Komitmen adalah tekad yang bulat. Orang yang berkomitmen adalah orang yang berusaha memenuhi apa yang sudah dijanjikan. Hidup tidak bercelah, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, di dalam perjanjian baru Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hukumnya bagaimana? Mari kita baca ayatnya bersama-sama dengan suara kedengaran. Ini dalam firman Allah yang hidup. 1, 2, 3. Sekarang tidak menjadi soal apakah kita berkitan atau tidak. Jadi saudara nggak usah mempersoalkan apakah saudara sunat apa enggak gitu. Saudara nggak usah tanya lagi pada suamimu, biar sunat apa enggak mas gitu. Nggak usah gitu. Ya. Sunat atau tidak sunat tidak ada soal. Kalau sudah bersunat nggak usah berusaha operasi dikembalikan lagi. Nggak usah. Kalaupun saudara harus bersunat maka alasannya bukan alasan teologis. Tapi alasannya demi medis, demi kesehatan. Orang yang disunat lebih sehat. Maaf, penisnya. Dan orang yang bersunat pasangannya lebih terhindar dari penularan kanker serviks. Jadi bagus untuk pasangannya. Ya. Nah, jadi untuk pasangannya. Jadi pokoknya sehatlah. Kalau lebih lanjut tanya tentang kesehatannya orang yang sunat, tanya sama nih para mahasiswa-mahasiswi kesehatan itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang penting saudara perhatikan hanyalah apakah kita betul-betul telah diubah menjadi manusia baru. Jadi sunat hati memastikan saudara dan saya betul-betul sudah hidup sebagai manusia baru. Hari ini yang belum lahir baru, saudara diharapkan sunat massal sebelum kita pulang dari gereja ini. Betul ya? Nah saudara, di dalam perjanjian lama hanya laki-laki saja yang harus disunat. Memang ada tradisi di bangsa-bangsa lain perempuan disunat. Tetapi medis tidak menganjurkannya. Oleh sebab itu kita bisa mengatakan Alkitab kita luar biasa. Amin Bapak Ibu, luar biasa. Tidak melanggar hukum medis. Nah saudara, jadi dalam perjanjian baru orang Kristen tidak diwajibkan bersunat seperti dalam PL. Sunat diizinkan untuk alasan medis. Sunat adalah lahir baru bagi pria dan wanita Kristen. Tanpa sunat hati, hukuman akan ditingkatkan. Perhatikan. Mari kita baca ulang. Hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan. Nanti kita akan bahas, tapi saya ingatkan kembali, kalau saudara tidak mau sunat hati, saudara tidak mau betul-betul lahir baru, maka hukuman akan ditingkatkan. Allah sekarang akan betul-betul ngamuk sama kita. Jadi jangan pernah berpikir hanya Tuhan itu baik, penuh kasih, penuh belas kasihan. Iya, tapi Allah bisa marah dan bisa ngamuk.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi tanpa sunat hati hukuman akan ditingkatkan. Yang semula hukumannya apa? Tuhan menunda dirus hujan. Yang kedua, Tuhan akan meningkatkan hukumannya. Dia mengamuk. Caranya ngamuk bagaimana? Dia mendatangkan hambanya orang kafir dari Babilonia, hancurkan umat pilihannya. Nah saudara, sekarang analogi yang kedua adalah membuka tanah baru. Mari kita baca dengan lebih keras ayatnya di ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Ayat yang keempat maksud saya, ayat ketiga. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Apa saudara? Bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri bertumbuh. Tuhan supaya kita memperbarui hati, membuka hati yang baru, dan kita jangan menabur di hati yang masih kotor, masih tandus, dipenuhi dengan semak duri. Nah, di dalam Alkitab hati manusia disebutkan hampir sebanyak 300 kali. Kenapa penting? Karena memang hati adalah pusat kehidupan manusia. Saudara, intinya hati adalah bagian spiritual dari diri kita, di mana emosi dan keinginan berada. Saudara perhatikan, kalau hatinya belum diperbarui, maka keinginannya, emosinya, pikirannya, kehendaknya adalah emosi, pikiran dan kehendak di tanah yang masih ditumbuhi onak dan duri. Oleh karena kita manusia yang naturnya sudah dosa, jatuh di dalam dosa, maka hati kita itu seperti diungkapkan oleh Yeremia pasal 17 ayat 9. Persiapkan, hati manusia pada dasarnya adalah apa? Apa? Itu hati kita. Mau pendeta, mau pengerja, mau pengurus departemen, mau umat biasa, semua kita pada dasarnya hatinya jelek, jahat, licik. Mari kita baca ayatnya. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang kedengaran. 1, 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya. Dalamnya laut bisa diukur, hati setiap kita tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu pada dasarnya hati, terus tetap di sini ya, hati setiap kita itu licik. Ya. Hati setiap kita itu jahat. Ada orang yang pandai menyembunyikan hatinya, tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Pada dasarnya kita licik, saudara. Hati kita licik. Hati kita seringkali membatu. Tidak bisa diubah. Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa menabur dengan baik dalam suasana hati seperti itu. Kalau hati masih seperti ini mau dikhotbahi model apa saja, tidak akan pernah jadi. Mau pengkhotbah sehebat apapun, tidak pernah ada yang bisa mengubah. Karena pada dasarnya yang bisa mengubah hati itu adalah orang itu sendiri. Oleh sebab itu ayat itu mengatakan, bajaklah hatimu. Jadi emosi, keinginan yang jahat, kelicik, pikiran yang tidak bagus tadi sudah tertanam di alam bawah sadar kita. Kalau orang menutup hatinya dan tidak melonggarkan mur atau bautnya, tidak akan ada yang bisa dari luar masuk. Jangan heran kalau ada orang Kristen yang tidak pernah berubah sejak ia jadi Kristen sampai sekarang. Ini tidak ada kaitannya apakah umurnya sudah tua, apakah pendidikannya tinggi, atau dia memiliki kedudukan di dalam gereja. Bahkan pendeta sekalipun, kalau mereka tidak diubahkan hatinya, dia akan menggunakan hati yang lama. Nah saudara, dalam pasal yang keempat dari Injil Markus, kita akan mendapati dua macam hati. Hati, maksudnya
Yeremia pasal 4 kita dapati dua macam hati. Hati yang lama dengan hati yang baru. Nah, kalau kita memperhatikan Markus pasal 4, maka kita dapati ada ada 4 macam hati. Ya. Jadi saudara baca saja nanti di rumah, hati yang di pinggir jalan. Kalau sekarang mungkin trotoar ya. Saudara bisa lihat kalau di trotoar kita melempar benih, bisa hidup enggak? Bisa. Bisa tumbuh sempurna? Enggak. Kenapa? Ya karena di trotoar keras, apalagi trotoar sekarang dicor. Sulit gitu. Nah, saudara, tanah yang kedua ini tanah yang berbatu. Ada tanahnya lebih banyak batunya. Kalau petani nyangkul, kami pernah nyangkul tanah yang seperti ini, susah. Karena banyak batu. Tenaga yang dikerahkan harus keras dan peralatan kita sering rusak. Jadi kalau punya jemaat, orang-orangnya hatinya berbatu seperti ini cepat mati pendetanya. Susah, hasilnya sedikit sekali. Yang ketiga itu di tengah semak duri. Jadi sudah lebih bagus lah dari ini. Tapi banyak semak durinya. Saudara, kalau saudara pernah bertani, kita menanam jagung. Kadang-kadang rumputnya tumbuhnya lebih cepat dari yang kita tanam. Makanya kalau tanahnya hatinya masih banyak duri, banyak ona, firman Allah bisa tumbuh tapi selalu kalah dengan semak durinya itu. Dan firman Allah juga bilang begitu. Tuhan menanam gandum tapi iblis menanam ilalang. Apa harus dicabut? Jangan, kata firman Allah. Karena kalau dicabut ilalangnya, gandumnya ikut. Makanya senakal apapun orang itu di dalam gereja nggak boleh dicabut. Tapi kalau dia nggak mau berubah, Tuhan yang nyabut. Kalau saya tidak berani. Karena Tuhan yang ngajar gitu. Ya, saudara akan seperti itu selalu kalah. Nah, ini adalah gambaran hati yang pertama, saudara. Tanahnya keras, tandus, tumbuh semak duri. Itu hati yang pertama, hati yang lama. Dan itu hati kita semua. Siapapun orangnya. Nah, Tuhan minta supaya kita memiliki hati yang baru. Ya. Dibandingkan tanah yang baik. Mari kita lihat pasal yang sama dari Markus pasal 4 ayat yang ayat 8 ya. Dan sebagian jatuh di tanah yang apa saudara? Baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Jangan dimatikan dulu. Saudara, jadi Tuhan menginginkan ini. Kita membuka hati yang baru. Tutup yang lama, buka yang baru. Hati yang baru adalah hati kalau dijatuhi benih firman Allah, itu akan tumbuh dengan suburnya. Ia bisa berbuah, bahkan berlipat kali ganda. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Kapasitas masing-masing orang berbeda. Tingkat kesuburan masing-masing hati berbeda. Tingkat orang memelihara hati berbeda. Makanya ada perbedaan. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada 100 kali lipat. Tetapi Tuhan akan lihat. Pertobatan itu bukan dilihat dari ini sudah lama jadi Kristen apa enggak. Dia sudah terlibat di dalam pelayanan apa enggak. Saya beberapa tahun yang lalu kongres di Surabaya. Dan saya panitianya.
Ada seorang yang akhirnya tidak jadi dilantik, bahkan dicoret namanya. Pada waktu ada WL yang pimpin pujian seperti ini, WL-nya cantik, pinter gitu. Kayaknya terpesona gitu. Ya. Setelah terpesona, tasnya dia diambil, HP-nya. Dan kemudian malam-malam dibel, loh kok HP-ku di situ? Oh iya, kalau you mau ambil silakan datang ke hotel. Pendeta. Di atas sudah katakan bahwa hati setiap kita pada dasarnya licik, jahat dan membatu. Jangankan disebut Kristen sudah lama, sudah punya predikat pendeta pun hatinya masih hati yang lama. Jadi Kristen lama bukan jaminan, sudah tua bukan jaminan. Mari kita rendah hati. Tetapi orang yang hatinya sudah baru, ada pertumbuhan. Tuhan ingin Bapak Ibu melipat gandakan hidup kita. Amin. Kerohanian kita bertumbuh, ekonomi kita bertumbuh, kehidupan kita bertumbuh. Pada dasarnya Allah senang melihat pertumbuhan. Doa kami hari ini kita akan mengatakan bersunatlah demi Tuhan. Amin. Jangan bersunat demi manusia. Aku ingin jadi baik karena ada manusia yang lain. Kita akan kecewa. Bersunatlah demi Tuhan. Bajaklah tanah baru demi Tuhan. Karena Tuhan yang bisa melipat gandakan kehidupan kita. Doa kami, kalau hidup gereja kita juga mengalami pertumbuhan berlipat kali ganda, maka visi kita akan terlaksana menjadi semakin besar. Mari kita lihat ke slide kita berikutnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi hati kita harus menjadi tanah yang baik. Dan ini siapa yang harus melakukannya? Bukan saya. Saya sama sekali tidak bisa merubah saudara. Dan Allah pun tidak akan memaksa saudara. Oleh sebab itu ayatnya mengatakan bajaklah hatimu. Demi Tuhan bajaklah hatimu. Saudara sendiri yang melonggarkan baut-baut yang lama. Yang berisi hati-hati yang masih penuh onak duri. Hati-hati yang seperti trotoar. Hati-hati yang seperti di pinggir jalan. Hati yang membatu, hati yang penuh duri. Saudara hilangkan. Dan kemudian meminta saudara hati yang baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, hati yang baru adalah tanah yang sudah lunak, sudah dicangkul, subur humusnya banyak, bersih, gulma-gulma sudah hilang, duri-duri sudah hilang. Kalau kondisi hati seperti ini ditaburi firman Allah, mau firman Allahnya sederhana akan tumbuh. Saya kalau di Korea dengar firman Allah yang bagus kayak di Indonesia sulit, saudara. Mereka kalau sampaikan firman Allah tidak ada ilustrasi, tidak ada ini, tidak itu. Pokoknya firman Allah sampaikan itu aja. Yang murni, mereka mengalami pertumbuhan. Di Indonesia pendeta harus ahli homiletik, so bisa menyampaikan firman Allah dengan baik. Dan harus menolong setiap orang seperti ini, tidak berkedip. Supaya apa? Supaya bisa nyantol. Tapi hasilnya tidak maksimal. Kenapa? Hatinya masih hati lama. Hati yang sudah dibaharui ditandai dengan pertumbuhan. Kalau saudara melihat orang sudah bertobat, lihatlah pertumbuhan, progres hidupnya. Mari kita lihat desakan Allah untuk bertobat dan akibatnya. Bisa kita baca lebih keras lagi dengan suara kedengaran. 1, 2, 3. Sunatlah dirimu bagi Tuhan. Dan jauhkanlah kulit katan hatimu. Hai orang-orang Shalom dan penduduk kota Malang. Ya, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api. Pilih mana?
diberkati Tuhan atau diamuk sepanjang tahun oleh Tuhan. Yang menentukan saudara sendiri. Kalau kita tidak mau bertobat, Allah akan mengamuk. Saudara jangan hanya berpikir Tuhan itu baik, iya. Tuhan penuh kasih, iya. Tapi Tuhan dari sisi keadilan dan kekudusannya, dia tidak bisa melihat kekurangan itu. Oleh sebab itu dia meminta supaya Israel kembali melakukan sunat. Kira-kira ayat ini untuk sunat fisik atau sunat hati? Iya, sunatnya sekali saja. Ini suruh sunat hati. Jauhkanlah kulit katan hatimu. Kalau tidak, maka Tuhan akan mengamuk. Saudara perhatikan hukuman yang pertama, Tuhan menahan dirus hujan. Pada pasal yang keempat, karena mereka tidak mau bertobat, Allah meningkatkan hukumannya menjadi ngamuk. Waktu Allah mengamuk, mendatangkan orang Kasdim, Nebukadnezar dari Babilonia menyerang habis. Hukumannya adalah mereka yang enggak mati harus ditawan selama berapa? 70 tahun. Saya berharap saudara mengerti ini. Supaya diberkati Tuhan, bertobatlah. Jangan pedulikan kata orang lain. Jangan pedulikan sebelum ini. Sekarang kita akan melihat ke depan. Saya ingin dipulihkan Tuhan. Hidup kami ingin berlipat kali ganda. Ekonomi kami, keluarga kami, pelayanan kami. Saudara jangan menoleh ke belakang. Sesekali menoleh ke belakang tidak apa-apa. Karena memang disediakan spion. Tapi kecil. Supaya apa? Kita gak terus melihat ke belakang. Kita lihat kaca yang lebih besar ke depan. Kita harus bertobat sungguh-sungguh. Amin. Sunat masal dan bajak hatimu. Saudara, oleh karena apa? Perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Jadi bukan karena Tuhan gak kasih, tapi Tuhan adil tuh. Kejahatan Israel yang buat Israel akhirnya harus mengalami masalah yang luar biasa. Waktu diserang ada orang yang mati dengan pedang. Yang selamat kena penyakit sampar. Yang selamat lagi kena kelaparan. Lebih baik kena pedang terus langsung mati. Nek kelaparan aduh lama sekali. Apalagi kena penyakit sampar. Susah sekali. Kena virus corona saja susah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi mari desakan Tuhan kita akan kerjakan. Sekarang kalau Israel yang sunat laki, sekarang dalam perjanjian baru laki perempuan harus sunat hati. Sebelum pulang kita akan sunat hati semuanya. Amin. Yang kedua, membuka hati yang baru. Hati yang lama yang penuh kekejian, yang penuh dengan kelicikan, yang membatu itu tinggalkan semuanya. Buka hati yang baru. Tuhan sedang menantikan ini. Bukan saya yang mendesak, Tuhan yang mendesak. Karena Tuhan cinta kepada kita. Pujian yang sebentar kita akan naikkan akan menolong kita untuk berkomitmen di hadapan Allah, merespon desakan Allah supaya kita bertobat. Ini bukan untuk saya, ini bukan untuk orang lain, tapi ini untuk Tuhan dan untuk diri saudara sendiri. Mulai hari ini kami rindu semua kita membajak hati masing-masing supaya apabila ditaburi oleh firman Allah tumbuh berlipat kali ganda. Waktu anugerah dicurahkan, tumbuh berlipat kali ganda. Jika tidak, maka generasi ini akan merobohkan orang-orang yang seperti itu. Mari kita datang kepada Tuhan. Lagunya Kakak Ima tadi ya. Pulihkan. Saudara siapkan hatimu. Jangan pedulikan kanan dan kirimu.
Allah bertindak keras terhadap Israel. Ini rinduku, Kudus berkenan bagimu. Haleluya. Bagaikan emas yang murni untuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, Haleluya. bebas dari semua yang jahat. Yes. Serupa dengan namamu, sucikan ku. Mari kita respon desakan Tuhan dengan bangkit berdiri menyanyikan lagu ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Setiap kita bertanggung jawab atas diri kita. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah Hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan ini rinduku. Pulihkan Berkenan bagimu. emas yang murni untuk hatiku selalu. Bebas dari sembahyang jahat. Bersihkan hati kami Tuhan dengan gambar-Mu. Bangkitku seperti hati. Redakan murka Allah dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Pulihkan setiap pribadi. Pulihkan keluarga kami, usaha, pekerjaan dan pelayanan kami Tuhan. Buatkan baru. Tidak ada lagi hati yang jahat, yang licik dan membantu. Terima kasih Tuhan, ampuni hati kami. Pulihkan setiap kami. Sekali lagi, haleluya. Selalu
Siapa yang membuat Allah supaya tidak murka? Siapa yang membuat Allah supaya memberkati kita? Bukan khotbah saya, tapi respon terhadap firman Allah dari saudara. Sebelum meninggalkan tempat ini, pastikan hatimu sudah disunat. Buang kulit katan hatimu. Tinggalkan hati lama yang licik. Lembar baru kita buka pada hari ini. Hati yang mudah untuk dibentuk Tuhan. Hati yang bisa membuat berkat Allah berlipat kali ganda dalam kehidupan kita. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi lebih dalam. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini sudah selesai disampaikan oleh hambanya. Dan bila kita selalu akan ingat firman Tuhan itu karena sangat penting di dalam kehidupan kita. Tuhan mengajak kita semua untuk sunat masal, sunat hati, agar supaya kita tidak ditimpa oleh murka Tuhan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita masing-masing punya komitmen di hadapan Tuhan bahwa aku mau bertobat, aku mau lahir baru, aku menjadi manusia-manusia baru, ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang dan datang di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan semakin terhubung dengan Allah dan terhubung dengan sesama, dan pada akhirnya kita semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan bila kita terus akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, pimpinan Roh Kudus, minta pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati hambanya yang telah menjadi saluran berkat bagi kita semua. Saya akan menyampaikan satu pengumuman bagi kita semua bahwa nanti sore jam 4 ada pelatihan soundman. Ada 4 orang yang akan ikut latihan. Bapak Pran, kemudian Bapak Handi, Saudara Theo, dan Saudara Randi. Dimohon untuk hadirnya untuk bisa tepat waktu. Ya, puji Tuhan. Lalu kemudian bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang terlibat di dalam pelayanan asar, mohon untuk kehadirannya besok pada hari Senin jam 6 sore. Itu tempat di Gereja Salom, acara pembinaan asar kedua. Lalu kemudian untuk minggu depan ada ibadah umum. Ibadah pertama dimulai jam
7 pagi, ibadah kedua dimulai jam 9 pagi. Pada hari ini panitia pembangunan mengadakan pasar bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah pesan beberapa minggu yang lalu pakai kupon, bisa ambil setelah ibadah selesai. Lalu kemudian kami dapat informasi dari panitia masih ada sisa 18 bungkus. Jika Bapak Ibu hari ini mau pesan, bisa pesan sekarang, setelah ibadah selesai bisa menghubungi panitia pembangunan. Satu porsi Rp25.000. Kemudian pada hari ini kita semua akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, baik itu persepuluhan, kas gereja maupun pembangunan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang akan mengakhiri ibadah kita sekaligus doa berkat bagi kita semua. Makasih Pak Yanto. Untuk pelatihan soundman, selain nama yang sudah disebutkan tadi, yang bisa mengikuti adalah mereka yang akan ditunjuk juga oleh Pak Fran, beberapa orang. Jadi saudara yang rindu melayani soundman wajib hukumnya untuk ikut pelatihan. Oleh sebab itu saudara yang rindu bisa menghubungi Pak Fran untuk sore hari ini mengikuti pelatihan. Ada sekitar 10 orang sebetulnya, bahkan 15 dengan pelatihnya. Ini adalah pelatihan soundman tingkat dasar, akan 4 kali pertemuan dan sesudah itu akan dievaluasi untuk tingkat berikutnya. Ini salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita di Departemen Ibadah. Jadi koordinator bidang ASER dan koordinator bidang soundman sudah melakukan pelatihan, menyusul koordinator bidang WL dan singer dan khusus pemusik. Ya, saya rasa ini saja. Kita akan segera mengakhirinya. Kita akan mendoakan persembahan kita. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku dari mara malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku dari mara malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa Di akhir ibadah kami
izinkan kami kembali menaikkan pujian syukur kami karena Allah berkenan melawat ibadah kami. Terima kasih buat firman-Mu. Sekarang berilah Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalani hidup dengan kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya Allah akan segera melipat gandakan kehidupan kami karena kebenaran firman-Mu adalah iya dan amin. Berkati persembahan persepuluhan yang akan kami kembalikan kepada Tuhan. Berkati kolekte kami, berkati persembahan khusus kami untuk pembangunan. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah menolong panitia pembangunan menggali dana. Tuhan memberkati mereka kembali. Kami berdoa Tuhan kiranya akan menolong sepanjang pekan ini. Pimpinan dan penyertaan-Mu menyertai kami. Lindungi kami dari paparan virus corona. Berkati usaha dan pekerjaan kami serta karier kami. Dan biarlah pelayanan kami sepanjang pagi hingga siang hari ini kami kembalikan kepada Tuhan menjadi persembahan dupa yang berbau harum. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hati kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah kiranya segala berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, pimpinan, bimbingan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami akhiri ibadah raya kami. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Kami selamat pulang, damai sejahtera menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin.